Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik Hidayatullah, NIM 19051204094 dari Prodi S1 Teknik Informatika kelas 2019B. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang sejarah internet. Sebelum masuk ke pembahasan sejarah internet, alangkah baiknya kita memahami apa itu internet. Internet adalah suatu jaringan komunikasi yang menghubungkan satu media elektronik dengan media yang lainnya. Standar teknologi pendukung yang dipakai secara global adalah Transmission Control Protocol atau Internet Protocol Suite, disingkat sebagai istilah TCP/IP. TCP/IP ini merupakan protokol pertukaran paket, dalam istilah asingnya Switching Communication Protocol, yang biasa digunakan untuk miliaran lebih pengguna yang ada di dunia. Sementara itu, istilah Internet Working berarti cara atau prosesnya dalam menghubungkan rangkaian internet beserta penerapan aturannya yang telah disebutkan sebelumnya. Internet menurut para ahli. Menurut Ono Purbo dalam Prihatna 2005, internet pada dasarnya adalah suatu media yang dipakai untuk mengefisiensikan proses komunikasi yang disambungkan lewat berbagai aplikasi semacam web, VoIP, atau email. Menurut Utomo 2002, internet adalah singkatan dari International Networking, di mana jaringan komputer tersebut terdiri dari beberapa jaringan-jaringan kecil saling terhubung satu sama lain. Menurut Supriyanto, internet adalah suatu hubungan antara berbagai jenis komputer dan juga dengan jaringan di dunia yang punya sistem operasi dan juga aplikasi yang berbeda-beda, di mana hubungan tersebut memanfaatkan kemajuan perangkat komunikasi semacam telepon dan satelit yang memakai protokol standar dalam melakukan hubungan komunikasi, yaitu protokol TCP/IP atau Transmission Control Internet Protocol. Kita masuk ke pembahasan sejarah internet. Internet merupakan jaringan komputer yang dibentuk oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat pada tahun 1969 melalui proyek lembaga ARPA yang mengembangkan jaringan yang dinamakan ARPANET atau Advanced Research Project Agency Network, di mana mereka mendemonstrasikan bagaimana dengan hardware dan software komputer yang berbasis Unix. Tujuan awal dibangunnya proyek itu adalah untuk keperluan militer. Pada saat itu, Departemen Pertahanan Amerika Serikat membuat sistem jaringan komputer yang tersebar dengan menghubungkan komputer di daerah-daerah vital untuk mengatasi masalah bila terjadi serangan nuklir untuk menghindari terjadinya informasi terpusat yang apabila terjadi perang dapat mudah dihancurkan. Pada mulanya, ARPANET hanya menghubungkan 4 situs saja, yaitu Stanford Research Institute, University of California, Santa Barbara, University of Utah, di mana mereka membentuk satu jaringan terpadu pada tahun 1969. Dan secara umum, ARPANET diperkenalkan pada bulan Oktober 1972. Tidak lama kemudian, proyek ini berkembang pesat di seluruh daerah, dan semua universitas di negara tersebut ingin bergabung, sehingga membuat ARPANET kesulitan untuk mengaturnya. Oleh sebab itu, ARPANET dipecah menjadi dua, yaitu MILNET untuk keperluan militer dan ARPANET baru yang lebih kecil untuk keperluan non-militer, seperti universitas-universitas. Gabungan kedua jaringan akhirnya dikenal dengan nama DARPA Internet, yang kemudian disederhanakan menjadi Internet. Runtutan sejarah internet. Mulai tahun 1958, ARPA dibentuk. 1961 munculnya prinsip transfer data di dalam suatu jaringan komputer. Pada tahun 1965, pertama kalinya dua buah komputer yang terpisah dalam jarak yang jauh dapat saling terhubung. Selanjutnya pada tahun 1969, ARPA meluncurkan jaringan komputer bernama ARPANET. Pertama kali ditemukannya sistem surat menyurat secara elektronik yaitu pada tahun 1971.
Pada tahun 1974, pertama kalinya digunakan istilah Internet atau Internet Working. 1976, Ethernet sebagai jaringan LAN pertama diciptakan. Pada tahun 1982, protokol Internet atau TCP/IP pertama kali dibuat. Pada tahun 1991, World Wide Web atau WWW pertama kali dikenalkan pada publik oleh CERN. Pada tahun 1999, jaringan transfer file, terutama untuk keperluan distribusi file MP3 secara peer-to-peer dikenalkan. Toko online pertama dibuat pada tahun 1994, mulai muncul bank virtual dan banner periklanan di internet. Pertama kalinya di dalam internet disiarkan sebuah broadcast radio, yaitu pada tahun 1993. 2010, kru dari Stasiun Luar Angkasa Internasional atau ISS menerima akses langsung terhadap internet. Hingga pada 2011 tercatat lebih dari 357 juta website di dalam internet. Awal masuknya internet di Indonesia. Sejarah internet Indonesia dimulai pada awal tahun 1990-an. Saat itu, jaringan internet di Indonesia lebih dikenal sebagai paguyuban network, di mana semangat kerjasama, kekeluargaan, dan gotong royong sangat hangat dan terasa di antara para penggunanya. Berdasarkan catatan Wois, Arin, dan Epnik, protokol internet atau IP pertama di Indonesia, UI NetLab dengan IP 192.41.206/24 didaftarkan oleh Universitas Indonesia pada 24 Juni 1988. RMS Ibrahim, Suryono Adi Sumarta, Muhammad Ihsan, Robi Subiakto, Putu, Firman Siregar, Adi Indrayanto, dan Ono W. Purbo merupakan beberapa nama-nama legendaris di awal pembangunan internet pada Indonesia pada tahun 1992 hingga 1994. Masing-masing personal telah mengkontribusikan keahlian dan dedikasinya dalam membangun cuplikan-cuplikan sejarah jaringan. Mailing list Indonesia. Di tahun 1989 sampai 1990-an, teman-teman mahasiswa Indonesia di luar negeri mulai membangun tempat diskusi internet. Salah satu tempat diskusi Indonesia dari internet yang pertama berada di indonesians@janus.berkeley.edu. Berawal dari mailing list pertama di Janus, diskusi-diskusi antar teman-teman mahasiswa Indonesia di luar negeri, pemikiran alternatif beserta kesadaran masyarakat ditumbuhkan. Pola mailing list ini ternyata terus berkembang dari sebuah mailing list legendaris di Janus. Akhirnya, menjadi sangat banyak sekali mailing list Indonesia terutama di host oleh server di ITB dan egroups.com. Mailing list ini akhirnya menjadi salah satu sarana yang sangat strategis dalam pembangunan komunitas di internet Indonesia. Penyedia pertama layanan internet Indonesia. ISP yang pertama kali di Indonesia ialah Ipteknet yang beroperasi penuh menjelang awal 1994. Di tahun 1994-an mulai beroperasi PT Indo Internet atau Indonet yang dipimpin secara part-time oleh Sanjaya. Indonet merupakan ISP komersial pertama Indonesia yang pada awalnya memanfaatkan lisensi dari PT Lintas Arta. Pada waktu itu, pihak Postel belum mengetahui tentang celah-celah bisnis internet dan masih sedikit sekali pengguna internet di Indonesia. Manfaat internet. Sumber beragam wawasan ilmu dan pengetahuan. Yang kedua, mempermudah proses pelaksanaan sistem akademik. Yang ketiga, menghemat biaya dan waktu. Yang keempat, sangat efektif mensukseskan bisnis atau usaha. Yang kelima, memperluas ruang pertemanan. Dan yang keenam, media hiburan semua kalangan. Aplikasi internet. Internet dapat digunakan pada beberapa aplikasi penting seperti berikut. Yang pertama, email atau messaging. Email atau surat elektronik adalah aplikasi yang memungkinkan para pengguna internet untuk saling berkirim pesan melalui alamat elektronik di internet. Para pengguna email memiliki sebuah mailbox elektronik yang tersimpan dalam suatu mail server.
Suatu mailbox memiliki sebuah alamat sebagai pengenal agar dapat berhubungan dengan mailbox lainnya, baik dalam bentuk penerimaan maupun pengiriman pesan. Yang kedua, file transfer. Fasilitas ini memungkinkan para pengguna internet untuk melakukan pengiriman atau menyalin sebuah file antara komputer lokal dengan komputer lain yang terhubung dalam jaringan internet. Protokol standar yang digunakan untuk keperluan ini disebut sebagai File Transfer Protocol atau FTP. FTP umumnya dimanfaatkan sebagai sarana pendukung untuk kepentingan pertukaran maupun penyebarluasan sebuah file melalui jaringan internet. FTP juga dimanfaatkan untuk melakukan proses upload suatu halaman web ke web server agar dapat diakses oleh pengguna internet lainnya. Yang ketiga, IRC atau Internet Relay Chat. Layanan IRC atau biasa disebut sebagai chat adalah sebuah bentuk komunikasi di internet yang menggunakan sarana baris-baris tulisan yang diketikkan melalui keyboard dalam sebuah sesi chat. Komunikasi terjalin melalui saling bertukar pesan-pesan singkat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.